Shalom, selamat bergabung dengan kami dalam program Sikat Selidiki Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu sementara kami mau belajar akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa Sikat yang kami hormati, kali ini kita akan membahas episode yang ketiga dari memuliakan Tuhan dengan tubuhmu, yaitu berjudul Benarkah pemabuk dan perokok tidak masuk surga? Perlu jawaban ini resmi dari firman Tuhan, bukan dari sekte agama, bukan pendapat manusia, tetapi apa kata firman Tuhan. Ayat inti kita Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah dan kami menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Pertanyaan, benarkah pemabuk dan perokok tidak masuk surga? Alkitab secara eksplisit menyatakan bahwa pemabuk tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Hal ini disebut dalam beberapa ayat yang penting, tetapi yang paling menonjol ada dua ayat. 1 Korintus 6 ayat 10. Pemabuk tidak akan mendapat tempat bagian dalam kerajaan Allah. Yang kedua, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Pemabuk disebut di antara perbuatan daging yang pelakunya tidak akan mewarisi kerajaan Allah. 1 Korintus 3 ayat 16, inilah alasan yang utama. Kenapa? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Amsal 20 ayat 1, anggur adalah pencemooh. Minuman keras adalah peribut. Tidaklah baik orang yang terhuyung-huyung oleh karenanya. Pemabuk dan perokok dalam Alkitab dianggap sebagai dosa dan dilarang karena menimbulkan hawa nafsu dan perbudakan terhadap tubuh atau kehendak Tuhan dan tidak pantas dilakukan oleh umat Tuhan. Alkitab menasihati orang-orang percaya untuk tidak mabuk anggur, tetapi sebaliknya dipenuhi dengan Roh Kudus. Boleh Anda baca Efesus pasal 5 ayat 18 dan Amsal 20 ayat 1 serta Galatia 5 ayat 21 secara jelas melarang untuk mabuk-mabukan. Alkitab tidak menyebutkan larangan merokok karena praktik tersebut tidak dikenal pada zaman Alkitab ditulis. Namun, banyak ayat Alkitab menyimpulkan melalui prinsip-prinsip Alkitabiah bahwa merokok bertentangan dengan kehendak Tuhan. Antara lain, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Tubuhmu adalah bait Kristus. Atau tidakkah tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri, sebab kamu telah diberi dengan harga, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Merokok merusak tubuh secara serius dan oleh karena itu dianggap tidak menghormati atau memuliakan Tuhan dengan kehidupan sebagai umat Tuhan yang beragama. Mabuk, merokok
sering menjadi kecanduan. 1 Korintus 6:12, Alkitab memperingatkan agar tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh apapun. Nikotin di dalam rokok sangat adiktif, dan kecanduan dapat dianggap sebagai bentuk perbudakan terhadap satu zat. Mengasihi sesama adalah perintah Allah. Tetapi bila mana seorang merokok, di sekitar kita yang lainnya dapat berbahaya kesehatannya. Mereka, yaitu melalui asap rokok yang pasif, yang bertentangan dengan perintah untuk mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri di dalam Matius 22 ayat 39. Perhatikan dampak merokok. Penyakit jantung dan stroke. Merokok dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan risiko pembekuan darah. Bahkan merokok menimbulkan kanker, menyebabkan penyebab utama kanker paru-paru yang meningkatkan risiko kanker mulut, tenggorok, laring, esofagus, pankreas, dan kandungan kemih karena bahan kimia di dalamnya dapat merusak DNA sel tersebut. Juga dengan merokok kita mendapat masalah pernapasan. Merokok menyebabkan kerusakan permanen pada paru-paru, memicu bronkitis kronis, emfisema, dan penyakit-penyakit lainnya. Bahkan masalah yang lain, masalah reproduksi. Merokok dapat menyebabkan impotensi, gangguan kesuburan, dan komplikasi kehamilan seperti keguguran dan kelahiran prematur. Rokok, kesehatan mulut akan dirusak. Bau mulut, gigi menguning, risiko masalah gusi tidak dapat menyebabkan gigi tanggal. Bahkan kesehatan kulit kita juga akan kelihatan. Dengan merokok menyebabkan hiperpigmentasi kulit kita, bintik-bintik hitam dan jaringan-jaringan menguning. Itu akibat rokok. Perhatikan, bangsa Republik Indonesia, pemerintah melarang merokok. Bahkan di dalam rokok itu disebutkan adalah merokok adalah pembunuh. Ingat hukum Allah, yaitu hukum yang keenam, jangan membunuh. Bila mana Anda bermabuk, Anda merokok, itu sama dengan membunuh. Karena pembunuh tidak akan masuk surga. 1 Yohanes 3:4, dosa adalah melanggar akan perintah Allah. Allah berkata, kasihi sesama manusia. Allah berkata, jangan membunuh. Tetapi kita merokok, kita mabuk, itu sama dengan membunuh. Upah dosa adalah maut. Dengan merokok dan minum keras itu adalah juga dosa. Itu sebabnya 1 Korintus 10:31 mengajak kita bahwa muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, baik makan, baik minum, atau melakukan yang lainnya. Roma 12 ayat yang pertama. Bahwa hal ini patut kita akan lakukan sebagai umat Tuhan untuk menuruti akan perintah firman-Nya. Untuk itu, kami ajak pemirsa untuk stoplah merokok, stoplah mabuk-mabukan. Minumlah minuman air bersih. Minumlah minum yang sehat, jus, lalu makan makanan yang sehat. Tubuhmu bukan milikmu. Tubuhmu adalah milik Tuhan. Lunas dibayar dengan hutang darah. Yesus mati untuk Anda. Jangan sia-siakan akan kasih karunia yang diberikan Tuhan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman yang mengingatkan kami bahwa merokok dan mabuk adalah bukan kehendak Tuhan. Karena itu membawa kami kepada kebinasaan. Untuk itu Tuhan, ampunilah kami bila mana kami masih melakukannya, dan ajarilah kami untuk bertobat dari kehidupan kami, sehingga kami tidak akan melakukan lagi setelah mendengarkan sabda-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih pemirsa Sikat. Sampai jumpa di episode berikutnya, yaitu tentang apa benar pemakan binatang haram tidak masuk surga. Amin.